Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatur Rahman, mahasiswa UIN Palangkaraya, akan melaksanakan tugas mata kuliah PPI pada bidang 2, yaitu praktik memandikan mayit, mengkafani mayit, dan menyolatkan mayit. Langkah pertama yaitu membaringkan mayit menghadap kiblat. Selanjutnya ditutup dengan kain yang tipis. Karena ini hanyalah praktek, jadi kita tutup sampai sini saja. Selanjutnya adalah mengguyurkan air suci atau air murni sambil membaca niat mandi jenazah. Karena ini mayatnya perempuan, jadi kita baca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihajil mayitati lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah mengurut perut mayit secara perlahan agar kotoran-kotoran bisa keluar melalui dubur. Menggunakan tangan sebelah kiri. Selanjutnya, yang istinjakan mayit itu membersihkan area sensitif mayit hingga bersih. Disunahkan untuk menghidupkan wewangian agar baunya tidak tercium ke luar. Bagian hidung, bagian telinga, bagian mata, serta kuku-kuku mayit, kuku tangan dan kuku kaki. Selanjutnya, setelah dibersihkan tadi, diguyur lagi pakai air bidara. Selanjutnya baru setelah itu dengan air suci lagi. Biasanya itu dimiringkan kanan, dimiringkan ke kiri. Setelah itu langsung saja kita wudukan. Sebelumnya kita berikan siwak dulu di giginya, membersihkan gigi-giginya. Terus kita wudukan dengan. Setelah selesai memandikan mayat, langkah selanjutnya adalah mengkafani mayat. Kira-kira apa saja yang diperlukan dalam mengkafani mayat? Yaitu yang pertama, kapas, minyak, 2 kain kafan bagi perempuan, 3 kain kafan bagi laki-laki, baju kurung gamis kafan bagi laki-laki, sarung baju kurung dan kerudung bagi perempuan. Setelah itu tali atau kain yang digunakan untuk mengikatnya. Selanjutnya, bagaimana tata cara mengkafani mayit? Yang pertama, kapas yang sudah ditaburi minyak, maksudnya ini minyak harum ya, wewangian tanpa alkohol, diletakkan di atas kemaluan mayit di tempat pemandian dan diikat dengan kain pembalut untuk menahan kapas yang berada di atas kedua kemaluan. Yang kedua, kain kafan yang lebih luar dibentangkan dan ditaburi dengan minyak wewangian tadi. Kemudian di atasnya dibentangkan lagi kain yang kedua dan yang ketiga yang masing-masing ditaburi dengan minyak. Setelah itu mayitnya diletakkan di atas kain kafan dengan cara menghadapkan kedua telapak kaki mayit ke arah kiblat. Yang ketiga, kapas diletakkan di atas lubang hidung, lubang telinga, dan mulut. Kemudian potongan kapas yang diberi minyak diletakkan di atas wajah mayit, 2 telapak tangan di bawah lutut dan jari-jari kaki. Lalu diikat dengan menggunakan benang supaya tidak jatuh. Yang keempat, kedua telapak kaki mayit ditegakkan dan tangan kanan mayit diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian ujung kain kafan dilipatkan pada mayit dari kiri ke kanan dan ujung kain kafan. Dan ujung kain kafan yang kanan ke kiri, begitu pula dengan kain kafan yang kedua dan ketiga. Adapun anggota-anggota mayit yang perlu diikat, yang pertama ujung kain kafan yang berada di atas kepala, yang kedua di atas kedua pundak, terus di atas pantat, di atas 2 lutut, di bawah telapak kaki. Jadi ada 5 yang perlu diikat. Kalau cara mengkafani mayat perempuan diawali dengan sarung untuk menutupi perkara yang berada di antara pusar dan lutut. Kemudian baju kurung yang menutupi semua bahan mayit.
seperti kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada mayit. Setelah itu baru dipakaikan 2 lembar kafan. Dalam mengkafani mayit mati syahid, disunahkan untuk menggunakan pakaian yang dikenakan ketika perang. Jika tidak mencukupi, maka disempurnakan dengan kain lain yang dapat digunakan untuk mengkafani. Jadi begitu saja penjelasan saya tentang tata cara mengkafani mayit. Mohon maaf tidak dengan praktiknya karena memang tidak memiliki properti untuk melakukan itu, karena saya melakukannya sendiri juga. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah tata cara mensolatkan mayit. Yang pastinya kita letakkan mayit di hadapan kita dan kita sholat juga menghadap kiblat. Untuk niat sholat jenazah, jika jenazah yang disolati laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hazal mayiti arba'a takbiratin fardol kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan jika yang kita sholatkan itu adalah jenazah perempuan, maka niat kita yang kita baca adalah takbir usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu, pada takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah, dan takbir kedua kita membaca selawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada takbir ketiga kita membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu jika jenazahnya itu laki-laki, atau Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha jika jenazah yang kita sholatkan itu adalah perempuan. Dan pada takbir yang keempat, yaitu kita akan membaca doa juga Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtina ba'dahu waghfir lana walahu untuk laki-laki, dan untuk perempuan wala tabtina ba'daha waghfir lana walaha, itu untuk jenazah perempuan. Selanjutnya selesai, kita langsung lakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sholat pada umumnya, tapi sholat maghrib ini tidak ada ruku, tidak ada sujud, kita hanya berdiri saja menghadap mayit. Terima kasih. Sekian video dari saya, tugas bidang 2 yaitu fardu kifayah. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.